Kali ini saya akan membuat sebuah video berjudul tentang cara mengelola uang. Seseorang yang tidak punya kemampuan mengelola duit 100 juta, tapi padahal kapasitasnya masih 1 juta. Cepat atau lambat kalau dia diberikan uang 100 juta, duitnya akan cepat habis dan akan kembali ke 1 juta. Kita tahu bahwa sebetulnya Anda harus paham ya satu kalimat ini, bahwa uang, kekayaan itu berbanding lurus dengan ilmu. Jadi kalau seseorang nggak punya ilmu mengelola duit 100 juta, tapi dia ilmunya cuma ilmu duit 100.000, maka cepat atau lambat kalau dia dapat rezeki 100 juta, nggak lama kemudian 2-3 tahun kemudian uangnya akan kembali ke 100.000. Ya, kita tahu bahwa beberapa bulan yang lalu kan kita dihebohkan Desa Tuban itu terima penggantian tanah sampai 17 miliar. Itu kan dapat ceritanya rezeki kaget. Nah, ketika terima rezeki kaget, otomatis saya berharap orang-orang Tuban itu dibekali ilmu finansial yang cukup. Kalau tidak, saya khawatir mereka, kalau kekayaan yang mereka dapatkan secara mendadak dan tiba-tiba itu tidak didampingi ilmu finansial yang cukup, saya khawatir uang mereka akan cepat habis. Nah, jadi tahapan dari 1 juta sampai 1 miliar itu apa saja? Nah, saya mulai bahas ini. Yang pertama adalah sebelum mengelola duit 1 juta, belajarlah mengelola duit 100.000. Jadi maksudnya apa? Kamu harus bisa mengelola duit 10% dari duit 1 juta. Karena gini, kita tahu kalau seseorang nggak bisa mengelola duit 100.000 aja nggak bisa ngelola, maka 1 jutamu juga pasti akan cepat habis. Istilahnya kamu punya duit 100.000 nih di dompet, kamu udah nggak tahan nih, duit 100.000 ini udah mau dibelanjain macam-macam, akhirnya duit 100.000 nggak kelihatan apa-apa, boros banget kalian. Nah, dari sini Anda ngelola 1 juta pasti nggak becus. Nah, harusnya 100.000 itu dibuat apa? Contohnya, mulai belajar nabung uang dari 10.000. Kalau kalian tidak mendisiplinkan mulai 10.000 itu kalian nabung, gimana kalian bisa punya kekayaan sampai ratusan ribu, sampai jutaan, puluhan juta, ratusan juta, sampai miliaran? Nggak mungkin. Karena mindset kedisiplinan nabung 10.000 aja nggak punya. Kalau seseorang nggak punya kemampuan mengelola duit 100.000, ketika dia digerojok duit 1 juta, 2 juta, 10 juta, dia pasti party, ya, pasti ngaco, ya, pasti mabuk lah, pasti itulah. Karena apa? Dia kaget, ya, bangun siang nggak ada kedisiplinan, akhirnya duitnya nggak lama lagi habis, dibuat happy. Nah, itulah karena sekali lagi kekayaan tidak berbanding lurus dengan ilmu. Saya sudah ngomong tadi di awal. Jadi tolong tulis ini di menit keberapa. Kekayaan berbanding lurus dengan ilmu. Catat dan akan jadi self reminder Anda. Jadi ibaratnya itu seperti, misalkan kamu pernah punya duit miliaran, nggak lama kemudian kamu jatuh. Tapi kalau ilmu udah di sini nggak lama, ini akan ngikut naik. Karena kekayaan sama ilmu itu berbanding lurus. Sebaliknya, kamu punya ilmu yang artinya minim ilmu. Ilmumu cuman cetek, ilmumu cuman ya, kekayaan kamu, lingkungan circle kamu cuman orang-orang yang income-nya nggak lebih dari UMR contohnya. Sorry itu saya bukan menghina kaum orang UMR, tapi ini saya cuma mau ilustrasikan tentang ilmu. Nah, ilmu, misalkan kamu di sini rata-rata teman kamu, 5 teman terdekatmu itu rata-rata income mereka tuh masih di bawah UMR saja. Artinya ilmu finansial kamu nggak cukup. Ketika kamu suatu hari tiba-tiba dapat rezeki, entah rezeki tanah terjual kayak orang Tuban itu tadi, atau misalkan apalah ya, dapat uang kaget dari mana saya juga nggak tahu, tiba-tiba sampai di sini, nggak lama kemudian uang kamu akan kembali seperti level ilmu kamu. Nah, ini sudah sebuah fakta. Makanya cara ngelola duit 1 juta sampai 1 miliar itu ada stepnya. Nah, nanti saya akan bantu stepnya. Jadi duit kamu akan habis seperti di titik semula di mana ilmu kamu ada. Anda mau percaya nggak percaya itu urusan kalian, tapi ini adalah tips-tips anak-anak muda sebelum usia. Nah, kembali saya bercerita soal cara ngelola duit 100.000, menabung dulu. Nah, yang kedua, cara ngelola duit 10 juta, step 1 juta, jangan ke 1 miliar langsung, ke 10 juta dulu. Nah, 10 juta, belajar ngelola duit 1 juta. Lah, kamu sekarang di dompet kamu tiba-tiba yang biasanya cuma isinya 5 ribuan, 2.000 perak, sekarang tiba-tiba punya uang 1 juta. Kamu kaget nggak? Ada uang Soekarno-Hatta itu 10 lembar. Kamu sendiri panik. 1 juta ini mau diapain? Nah, kalau anak-anak muda nggak bisa ngelola duit, langsung pengen ganti handphone lah. Ya, betul nggak? Habis 3 hari aja duit habis, itu 1 juta, traktir teman ini itu. Karena
Kenapa nggak punya kemampuan mengelola? Nah, sedangkan harusnya 1 juta itu dikelola, caranya gimana? Supaya duit 10 juta itu aman. 1 juta itu kembali lagi menabung mas. Sebagian lagi investasikan leher ke atas. Mungkin dengan uang 1 juta mulailah belajar jadi dropshipper kek. Belajar jadi reseller kek yang modalnya itu sangat-sangat terjangkau. Contohnya di dropshipper atau reseller di Indonesia dengan starting 630.000 contohnya. Kalian dapat ilmunya, kalian belajar ilmunya, berkomunitaslah dengan orang-orang di situ. Baru kalian bisa naik level. Kalau enggak selamanya kalian ngelola duit 1 juta, enggak pernah akan bisa. Nah yang ketiga, bagaimana naik stepnya duit 1 juta sampai jadi 1 miliar. Step yang ketiga, kalau supaya ngelola duit 100 juta, belajarlah dulu ngelola duit 10 juta. Nah, ngelola duit 10 juta itu kembali apa? Kembali lagi masih ilmu. Karena kalau Anda tidak didampingi dengan ilmu, ini saya tidak pernah akan bisa. Habis lagi uangnya. Tolong disertai dengan ilmu. Oke? Nah, itu yang 100 juta. Nah, yang terakhir, step yang terakhir, gimana cara ngelola duit 1 miliar? Pinter-pinteran ngelola duit 100 juta. Nah, kalian udah ngerti cara ngelola duit 10 juta. Kalian sudah mulai menabung emas, mulai beli alat transportasi, contohnya beli mobil lah yang pantas, bukan mobil mewah. Handphone yang penting pantas, tidak harus ngikutin gengsi. Kalau kalian mengoperasikan handphone yang biasa aja nggak bisa, ngapain beli iPhone boba? iPhone boba itu kamu iPhone 12, iPhone apa? Ya kan yang kalian butuh itu apa sih? Cuman pengen dilihat di Instagram bahwa kamu punya iPhone supaya handphonenya keren. Padahal fungsinya apa di dalam kamu nggak bisa mengoperasikan semua. iOS itu gimana kamu nggak ngerti. Padahal cuman yang dipakai apa sih? WA, Instagram doang. YouTube, paling cuman itu, main TikTok, kemudian seperti ini. Tapi yang lain nggak berfungsi kan? Supaya kelihatan logo Apple-nya itu dan dianggap tajir, dianggap kaya sama teman. Anjir, tajir bener ini teman saya. Seperti itu tujuan kamu. Habislah duit kamu pasti. Karena duit 10 jutamu hanya untuk habis untuk beli iPhone. Kamu bukannya upgrade diri, bukannya upgrade skill. Pak Chandra, terus hiburan saya apa? Loh, kalau kamu sudah nganggap mencari ilmu itu sebuah hiburan, hiburanmu adalah mencari ilmu. Jadi itu namanya mencari hiburan yang bermanfaat. Bukannya uangnya habis, tapi uangnya malah bertambah. Nah, saatnya kalau kamu sudah bisa ngelola duit 100 juta, saatnya kamu mulai bersosialisasi dengan golongan level sosial menengah ke atas. Di situ ikutlah networking lah. Contohnya kami di sini komunitas Yes, ya kan? Atau mungkin komunitas GCI contohnya. Di situ banyak pengusaha-pengusaha hebat. Atau HIPMI mungkin contohnya Kadin. Berkomunikasi dengan pengusaha-pengusaha yang levelnya level up, level lebih tinggi. Di mana mereka kapasitas bisnisnya, kalau mungkin kamu kapasitas bisnisnya masih ratusan juta skalanya, mereka kapasitas bisnisnya udah skalanya ratusan miliar sampai triliun valuasi bisnisnya. Nah pasti level berpikirnya berbeda, cara berpikirnya udah pasti lain. Nah disitulah kamu bisa ngelola duit 100 juta. Nah semua itu ada stepnya mas. Itulah yang saya bisa sharingkan dari fase ini. Kalau kalian bisa ngelola, misalnya level kalian akan semakin naik. Demikian silakan terapkan ilmu ini. Saya ulangi kata-kata terakhir saya, bahwa jumlah kekayaan kalian itu berbanding lurus dengan ilmu. Jangan sampai kebalik. Jadi kejarlah ilmu yang paling tinggi, misalnya kekayaan kalian akan berlipat. Sukses selalu, jangan lupa like and always salam hebat.